Untuk lebih detailnya mungkin akan langsung dibahas oleh Bapak Dwi Aviono. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi, bagaimana suara saya? Jelas? Iya, terdengar jelas Pak Dwi. Silakan Pak Dwi, hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Oke, sebelum membahas mengenai market untuk ke depan, kita melihat sebetulnya dari data Amerika Serikat kecenderungan bagus dibuktikan dengan data-data final GDP quarter to quarter yang keluar 4,6% dari bulan lalu sebesar 4,2%. Kemudian kita melihat meskipun data-data consumer sentiment dari Michigan tetap dari 84,6 tetap menjadi 84,6, namun hal ini masih memberikan efek yang cukup positif terhadap pergerakan market di Amerika Serikat. Di samping itu, ada beberapa data yang nampaknya cukup bagus untuk diperhatikan untuk hari ini hingga ke depan. Nah, kita melihat untuk kedepannya untuk Amerika Serikat, kita melihat minggu lalu dulu terjadi kenaikan sebetulnya dari pergerakan. Ini saya dari atas ke bawah saya short sehingga menjadikan dia negatif, tapi sebetulnya dalam keadaan positif. 1,14% telah menguat pergerakan dari dolar indeks dari awal minggu hingga akhir minggu kemarin. Dan ini juga masih tetap fokus terhadap efek terhadap stimulus pada bulan Oktober maupun November minggu depan atau periode yang akan datang. Nampaknya memang betul-betul dilaksanakan pengurangan stimulus, kemudian perubahan terhadap tingkat suku bunga. Kemudian pergerakan untuk minggu depan, saya kira market terfokus terhadap unemployment rate yang akan diumumkan pada hari Jumat setelah non-farm payroll. Non-farm payroll sendiri diumumkan sedikit memburuk sebetulnya dari 100 membaik ya dari 142.000 menjadi 216.000. Kemudian trade balance yang terbaca juga di sini meskipun terjadi penurunan sedikit dari 40,5 billion menjadi 40 minus 41,0 billion. Kemudian jobless claim atau unemployment rate yang terjadi tetap 6,1%. Nampaknya belum merubah pikiran atau pelaku pasar untuk mengadakan uh, positif dari sisi positif dari pergerakan harga dolar. Kemudian kita melihat secara tren untuk teknikal juga masih tetap sama dalam keadaan bullish. Kemudian dari pound sterling setelah isu minggu lalu terhadap Skotlandia gagal untuk melepaskan diri, sempat terjadi kenaikan pada minggu lalu, namun pada penutupan pada hari Jumat kemarin terjadi penurunan dan harga yang terjadi antara minggu lalu dengan 2 minggu yang lalu masih berada di tengah-tengah. Dalam arti nampaknya market masih mencari koreksi yang cukup dalam untuk mengambil keputusan apakah terjadi bullish maupun bearish. Kemudian fokus juga masih terhadap tingkat suku bunga untuk Inggris ini, Bank of England, sehingga para pelaku pasar juga masih terus memperhatikan pergerakan dari harga pound sterling. Kemudian apabila kita bandingkan dengan pergerakan antara euro dengan pound sterling sendiri, terlihat bahwa keadaan euro masih tetap dominan terhadap pound sterling, yaitu dalam penurunan. Meskipun pound sterling secara sekilas atau jangka menengah kita melihat dalam keadaan penurunan, masih kuat euro mengalami penurunan dibandingkan dengan pound sterling. Kemudian data-data ke depannya kita melihat dari data-data penting yaitu current account yang akan diumumkan pada hari Selasa sendiri, besok hari jam 15.30, dari 18,5 billion menjadi minus 16,9 billion, lebih buruk. Kemudian juga dari manufaktur, construction PMI maupun dari PMI sendiri, terlihat rata-rata forecast yang terjadi juga dalam keadaan jelek. Kemudian kita melihat selanjutnya untuk euro dolar, ternyata transaksi kita yang telah kita laksanakan dengan pola AB sama dengan CD telah dan di D, yaitu di 1.27647,
Kemudian 161.8 juga telah terjadi target ya di 1.27342 telah terjadi, sehingga pola AB sama dengan CD telah terjadi. Kemudian kita melihat untuk euro untuk kedepannya masih dalam keadaan tren turun. Kemudian fokus pasar melihat dari minimum bid rate yang terjadi adalah 0,05%. Kemudian di Aussie, cukup menarik sebetulnya di Aussie, beberapa saat yang lalu atau minggu lalu kita mengambil posisi bearish di Aussie, ternyata tersentuh dengan support yang tersentuh beberapa kali, yaitu 0.88200, kemudian support yang terbentuk secara band, yaitu 0.87555, kemudian di 0.86589 menjadi target. Tren yang terjadi untuk Aussie masih dalam keadaan turun, begitu juga dengan New Zealand terhadap dolar. Demikian Bu Sundari ulasan singkat terhadap fundamental yang terbaca. Selain di Hong Kong juga ada news bahwa terjadi demonstrasi yang besar-besaran terhadap pemerintah dikarenakan Gubernur Jenderal yang direncanakan akan diambil alih oleh pemerintahan pusat di China, sehingga membawa pengaruh gejolak politik yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga pasar. Nampaknya masih akan terjadi apabila hal ini tetap dilaksanakan. Kemudian tenggat untuk demonstrasi terbaca untuk berita-berita pada tanggal 1 Oktober besok ya. Kemungkinan juga pergerakan market akan terjadi fluktuasi di Hang Seng. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, untuk data-data yang keluar minggu ini memang cukup banyak ya, dari mulai Amerika, kemudian Inggris, Euro, sampai dengan Aussie, dan juga berita mengenai aksi demo di Hong Kong yang memprotes kebijakan pemerintah pusat di Beijing yang menghapus pemilihan kepala pemerintah di Hong Kong secara langsung ya Pak ya. Mungkin bisa langsung dibahas secara teknikal nih Pak Dwi, strategi apa yang bisa kita manfaatkan di minggu ini? Ya, untuk melihat dengan jelas, saya kira tetap terhadap pergerakan dolar masih dalam keadaan bullish. Masih dalam keadaan bullish di 85.58 terbaca. Kemudian juga di pound sterling kita melihat pergerakan terjadi. Saya mengambil secara teknikal, bahwa harga pada pembukaan juga di 1.62374 masih belum beranjak, berada di bawah harga terendah pada hari Jumat kemarin. Kemudian secara gampang kita melihat dari pergerakan harga juga masih mengalami penurunan setelah terjadi breakout dari refleksi dari support yang terjadi di 1.63026. Kemudian secara singkat juga Fibonacci yang paling gampang di sini secara dinamis kita melihat seperti itu saya melihatnya. Target sedikit lagi tercapai di 161.8 di 1.622. Kemudian lanjutan untuk penurunan untuk pergerakan mingguan saya kira masih cenderung ke 1.60969. Kemudian untuk euro, nah ini juga cukup menarik untuk diperhatikan juga di euro. Minggu lalu telah tercapai target kita di AB sama dengan CD. Kemudian saat ini saya akan menghapus target untuk nah seperti itu. Kecenderungan masih tetap turun. Kita melihat dari swing yang dominan yang terjadi. Saya kecilkan untuk melihat swing yang terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Target untuk penurunan terlihat di 1.25728. Kemudian pengambilan posisi untuk tes nampaknya juga cukup bagus untuk kali ini. Bahkan untuk hari ini juga pengambilan posisi short dengan lot yang minimal, sehingga apabila terjadi koreksi ke 1.27767 maupun ke 50% dari Fibonacci, yaitu di 1.27951, disediakan pemasangan stop loss dikarenakan kemungkinan juga akan terjadi reversal. Namun begitu jangka panjang maupun menengah terlihat untuk bearish di euro dolar terlihat. Kemudian di dolar yen sendiri dengan jelas sekali bahwa terjadi
Ya, terjadi resisten yang kuat di 109.451 dengan 1 jam dengan jangka pendek. Saya melihatnya di sini masih harga menguji dari tes harga resisten di 109.451 untuk pergerakan harga dolar yen. Kemudian apabila kita melihat jangka panjang sendiri, lihat ya ternyata harga berada di atas jauh ya dari beberapa high yang terjadi hingga high hari ini atau high yang terjadi sekarang merupakan high yang tertinggi yang bisa terbaca. Sedikit lagi kita melihat tahun 2008 1 Desember 2008 1 Agustus 2008 telah terjadi harga yaitu 110.668. Nampaknya juga market melihat harga itu merupakan patokan untuk tujuan utama untuk target posisi buy di dolar yen. Kemudian Australia dolar, nah ini dia cukup menarik, masih tetap menarik untuk diamati karena pergerakan yang sangat tajam terjadi di Australia dolar terhadap US dollar. Target di sini yaitu di 0.86581 menjadi target. Namun begitu apabila memasuki band yang cukup besar antara support dan resistance, di sini bandnya cukup besar sekitar 840 poin. Nampaknya market juga terjadi berfluktuasi di antara band ini. Kita juga bisa mengantisipasinya dengan transaksi untuk time frame yang lebih kecil. Kemudian euro pound sterling sebagai pembanding apakah penguatan pound sterling itu dapat mempengaruhi secara langsung. Ini dia kita melihat ternyata euro memang mengambil dominan penurunan dibandingkan pound sterling, sementara yang terlihat di sini tren yang terjadi euro pound sterling dalam keadaan turun, kemudian fluktuasi yang tertinggi juga masih dipegang oleh euro dolar. Jadi cukup alasan kita tetap memegang posisi euro dibandingkan dengan pound sterling dalam posisi short bagi investor maupun trader yang bersifat spekulatif. Kemudian kita melihat dari Asia Stock tadi telah diutarakan di Hang Seng ya. Hang Seng telah diutarakan bahwa terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menolak kebijakan penempatan posisi gubernur jenderal yang dipilih langsung oleh pemerintah atau DPR di sana, sehingga membawa pengaruh juga cukup negatif terhadap market. Terlihat juga market pada pembukaan tadi di 23171 terus mengalami penurunan di angka 237.171 tetap meskipun terjadi kenaikan di 23370. Kemudian yang terjadi juga dengan sinyal candle yang terbaca pin bar ya. Kita melihat yang dimaksud dengan ini adalah head yang lebih besar daripada body, mengindikasikan penerusan posisi untuk sell untuk di Hang Seng. Kemudian di Nikkei sendiri meskipun terjadi breakout di angka 16293 di Hang Seng, di Nikkei. Di sini telah terjadi breakout juga, target untuk di 16343 telah tercapai. Kita bisa melihat untuk ulasan lebih lanjut untuk Nikkei, saya rasa masih tetap memperhatikan keadaan ekonomi di Jepang, yaitu tetap terhadap kebijakan utama stimulus sebesar 5-7 triliun per tahun nampaknya masih akan terus diterapkan di Jepang. Demikian urusan dari. Ya, Pak Dwi, ternyata tadi kalau dilihat dari mata uang, beberapa yang pergerakannya signifikan pada hari ini, tadi terlihat yen ya. Kemudian juga kalau untuk indeks, Hang Seng tadi sempat open gap. Iya, Hang Seng open gap ya cukup besar juga tadi pagi. Kalau dari komoditinya sendiri nih Pak Dwi, baik emas maupun oil, bagaimana Pak? Kalau dari beritanya sendiri minyak terlihat terjadi penguatan ya, sedikit terjadi penguatan. Mungkin bisa dibahas secara teknikal Pak Dwi, silakan. Kalau minyak memang terjadi penguatan apabila kita melihat dari resisten yang kita bentuk sendiri berada di atas dari resisten yang terbentuk. Kemudian kalau saya masih terus melihat minyak masih dalam keadaan koreksi karena high
dari swing yang terakhir atau low yang terakhir tidak menunjukkan low lebih tinggi daripada low sebelumnya. Maksud saya swing itu adalah terjadi lonjakan di daily, di chart daily seperti ini. Meskipun harga terus mengalami kenaikan di 92.96 di chart daily. Kemudian maksud saya seperti ini, swing low yang terjadi, contoh yang saya maksudkan adalah di harga tanggal 5 Juli 2014, low berada di atas dari low sebelumnya yang ini, sehingga ya pada saat sekarang belum terjadi kondisi seperti itu, masih meneruskan kenaikan terhadap harga meskipun low belum terjadi peningkatan dari low sebelumnya. Kemudian kita melihat dengan time frame yang lebih kecil, ternyata time frame yang lebih kecil menandakan bahwa low berada di atas dari low sebelumnya, indikasi untuk 4 jam memang dalam keadaan naik, meskipun di daily belum menunjukkan kenaikan. Artinya tren belum cukup kuat untuk mengangkat jangka panjang di oil untuk dalam keadaan uptrend. Namun begitu kita bisa mengambil posisi untuk medium, untuk posisi buy juga dengan mempertimbangkan chart 4 jam, karena tren yang terjadi adalah memang betul berada di atas dari low sebelumnya. Namun tren jangka panjang masih mengalami koreksi. Kemudian di emas, kita melihat di emas 4 jam dimulai dengan tanggal 19 September hingga tanggal 26 September masih dalam keadaan kondisi stagnan. Kemudian kita juga bisa mengambil posisi-posisi untuk pengambilan keputusan untuk posisi short dimulai di 1227.35 maupun pengambilan posisi buy di harga terendah yaitu di 1206.37 untuk di emas. Demikian Bu Sundari. Ya Pak Dwi, jadi ternyata untuk minyak sendiri, permintaan minyak mentah yang ternyata naik akibat pertumbuhan ekonomi Amerika yang cukup bagus itu ternyata tidak cukup kuat untuk membuat minyak naik ya Pak ya, jadi koreksinya masih terbatas seperti itu. Ya, secara daily ya, saya melihat secara daily belum. Oke Pak Dwi, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Dwi? Saya rasa tidak ada Bu Sundari. Kita market melihat juga dominan terhadap berita hari ini adalah di Hong Kong ya. Oke, jadi fokus hari ini di Hong Kong ya Pak ya? Oke, kalau gitu terima kasih Pak atas informasi yang disampaikan pada morning briefing hari ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua ya. Terima kasih juga atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah hadir pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terkini dan aktual. Oke. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.